Shalom, selamat pagi untuk orang tua, wali kelas, guru, karyawan, serta anak-anak saya yang terkasih, kelas 7 dan CP1. Puji Tuhan pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama untuk kembali beribadah serta melaksanakan ibadah untuk persiapan tahun ajaran baru kita dengan tema menyambut jenjang baru dengan semangat juang. Selain ibadah awal tahun hari ini, kita juga akan mengadakan pengukuhan anggota Putra Pengabdi. Dan untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pak Denny. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hanya atas berkat dan perkenanan-Mu lah kami diizinkan untuk dapat beribadah dalam rangka ibadah awal tahun dan juga pengukuhan Bos Brigit. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan hanya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama duduk diam dan kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa saat ini semua yang sudah kita terima itu semua karena anugerah dari Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Puji nama Tuhan, oleh karena anugerah-Nya yang luar biasa telah menyelamatkan kita, serta kita mendapatkan kehidupan kekal yang di surga. Dan oleh karena kebaikan-Nya, mari sama-sama kita pujikan sebab Tuhan baik. Kita naikkan syukur bersama-sama dan pujikan lagu ini. Mari Bapak Ibu, serta anak-anakku yang kukasihi, kita bertepuk tangan.
masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji nama Tuhan, oleh karena kebaikannya Tuhan sudah memberikan kepastian kepada kita, serta kita berani untuk melangkah dalam iman untuk memasuki tahun ajaran yang baru ini dengan penuh sukacita dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Mari sama-sama Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang kukasihi, kita nyanyikan denganmu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pedang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. puji nama Tuhan. Saat ini kita yakin dan dalam iman kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah
Tuhan, saat ini kita sudah masuk ke dalam persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman ini kita percaya akan menolong kita serta menuntun kita untuk berjalan dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu serta murid-murid yang saya kasihi, kita mau persiapkan hati kita dan kita nyatakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan ku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih dalam lagi kita mau sama-sama nyanyikan. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Bill Kindangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang saya kasihi, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Di dalam kesempatan kami mempersiapkan diri untuk kemudian masuk di tahun ajaran yang baru ini. Kami mohon Tuhan yang menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami sungguh Tuhan berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Dan kami menuju pada hidup yang sungguh kemudian boleh memuliakan nama Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan saat ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Tolong kami semua Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 32, ayat 22 sampai ayat 31. Kejadian pasal 32, ayat 22 sampai 31.
Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang kemudian menjadi perenungan kita saat ini yaitu berani dan semangat di dalam pimpinan Tuhan. Dan secara khusus saya memberikan judul yaitu jangan bermental keong. Saudara, pada dasarnya semua orang itu ingin sukses di dalam hidup. Semua orang seharusnya ingin sukses. Jadi kalau ada orang yang merasa, enggak, saya enggak pengen, ya itu sesuatu yang aneh, saudara. Tetapi sayangnya ketika orang-orang ingin sukses, tidak semua bersedia bekerja keras dan berani mengambil resiko untuk mencapai atau menggapai kesuksesan tersebut. Ada hal-hal yang mereka takutkan dalam hidup ini. Tetapi ada juga yang kemudian memang karakternya jelek, malas, hanya mencari rasa nyaman, hanya mau melakukan yang disukai. Dan hal ini ditemukan pada banyak anak remaja. Banyak anak remaja yang kemudian langsung menghindar, boleh dikatakan begitu ya, ketika diperhadapkan dengan tantangan hidup. Nah, anak-anak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang takut menghadapi tantangan hidup adalah orang yang menjadi korban mental keong, saudara. Apa maksudnya? Saudara tahu, kita tahu sama-sama apa itu keong, saudara ya. Keong itu adalah seekor ya binatang ya seperti itu yang tidak pernah keluar secara penuh dari cangkangnya, saudara. Ia mengeluarkan dirinya secara perlahan-lahan dan hati-hati, dan hanya benar-benar bagi dia itu kalau dia keluar ketika keadaan dirasa aman. Tetapi kalau ia kemudian melihat bahaya sekecil saja, maka kemudian ia cepat-cepat menarik diri ke dalam bentengnya yang aman menurut dia, saudara ya. Dan meski bahaya itu mungkin sudah pergi, tetapi kemudian dia masih tetap tinggal di dalam bentengnya itu untuk waktu yang lebih lama daripada yang diperlukan. Nah, saudara, hidup manusia jelas sekali tidak begitu-begitu saja. Ya, ada yang berkata, life is never flat. Tetapi ada juga yang kemudian menyajikan tantangan, menyajikan kesempatan, saudara. Nah, anak-anak dan saudara, tantangan dan kesempatan itu seringkali berasal dari Tuhan. Dan itu kemudian Tuhan berikan untuk membentuk kita menjadi anaknya yang semakin tangguh di tengah-tengah dunia ini. Saudara, dunia saat ini tantangannya semakin hebat, persaingannya itu semakin ketat, semakin tidak mudah.
Kadangkala saya memikirkan anak-anak saya sendiri, saya berkata dalam hati, untuk saat ini saja di dalam kemudian zaman yang ada saat ini sudah begitu sulit, apalagi untuk kemudian di zaman yang akan datang. Pastinya akan lebih sulit lagi. Sayangnya saudara, banyak orang yang terjebak di dalam mental keong ini saudara. Orang yang dihinggapi mental keong itu bersikap persis seperti keong. Mudah menyerah, takut bertindak, takut gagal, takut kalah sebelum bertanding. Sudah kalah sebelum bertanding. Tiada tekun, takut resiko, main aman, dan kemungkinan besar malas saudara. Nah saudara, mari kita melihat tentang Yakub dari pembacaan kita di Kejadian pasal 32 ini saudara. Yakub adalah salah satu contoh dari tokoh Alkitab yang ternyata memiliki mental keong, saudara. Sebelum memang kemudian Tuhan mengubahnya. Kita akan pelajari ini, saudara. Nah, Yakub itu seringkali diperlihatkan sebagai pribadi yang penuh dengan tipu muslihat, saudara. Nah, memang ini ada benarnya. Karena ia memang terlibat dalam beberapa skenario tipu muslihat. Salah satu yang kita ingat mungkin ketika Yakub bersama dengan ibunya Ribka, ya, lalu kemudian mengadakan tipu muslihat, ya, terhadap papanya sendiri, ya, Ishak, untuk mendapatkan berkat dari Ishak. Nah, saudara, tapi sebenarnya Yakub bukan 100% tukang tipu, enggak, saudara. Malahan kalau kita melihat ketika kemudian Yakub tinggal di rumah pamannya, saudara, ya, di situ kita melihat bagaimana kemudian Yakub juga menjadi korban penipuan habis-habisan, ya, dari si Laban ini, saudara. Nah, kita kemudian lebih mengenal Yakub si penipu juga karena memang dipengaruhi oleh arti dari nama Yakub, ya. Arti nama Yakub adalah penipu, saudara. Nah, sebenarnya Yakub lebih sering berlari, saudara, ya, daripada menipu. Maksudnya apa berlari? Ya, bukan dia ikut maraton, saudara, bukan. Tapi dia kemudian lari dari masalah, lari dari tanggung jawab, lari dari kesulitan. Dia selalu lari, tidak mau menghadapinya, saudara. Hidup Yakub penuh dengan kisah melarikan diri, saudara. Nah, saudara, kita melihat di sini kisah hidup Yakub adalah kisah hidup pribadi yang terus-menerus melarikan diri dari kenyataan dan tantangan yang harus ia hadapi, saudara. Dia takut terhadap kemarahan Esau, ia melarikan diri ke rumah Laban. Takut terhadap anak-anak Laban, ia melarikan diri ke rumah Ishak. Takut berjumpa Esau, ia membuat strategi dengan cara menempatkan orang-orangnya, istrinya, dan anak-anaknya itu berturut-turut untuk berjalan di depan. Sedangkan kemudian Yakub sendiri menempatkan diri di bagian paling belakang. Perhatikan saudara, pada waktu dia menyeberang ke di sungai Yabok, itu dia menyeberangkan dulu semuanya, terakhir dia. Nah saudara, kita bisa melihat hal ini, Yakub adalah seorang juga yang menderita karena hidupnya terus berlari. Dia memiliki banyak harta, dia punya hamba, dia punya istri, dia punya anak-anak. Tetapi ternyata Yakub tetap tidak bahagia. Kenapa? Karena hidupnya terus berlari dan bersembunyi. Saudara, ketika Yakub dicekam dengan rasa takut akan resiko dan tantangan yang ada di hadapannya, dia kemudian berusaha untuk menghindarinya. Dan ada satu momen, ini momen yang terakhir boleh dikatakan, ketika kemudian Yakub dicekam rasa takut, ketika dia harus kemudian berhadapan dengan kakaknya Esau. Kenapa dia takut? Karena dia dulu yang saya katakan tadi, dia dengan mamanya mengadakan tipu muslihat, kemudian mendapatkan berkat dari Ishak. Berkat itu seharusnya buat Esau, tapi kemudian diambil oleh Yakub.
Nah, hal ini membuat Esau begitu marah terhadap Yakub dan berikhtiar untuk mencelakai Yakub. Nah, ternyata ini masih ada di dalam ingatan Yakub. Sampai kemudian dia tahu, wah ini di depan nanti ada Esau yang sedang menanti. Ada Esau yang kemudian akan dia hadapi. Itu membuat kemudian Yakub takut. Nah, ini juga lah yang kemudian membuat Yakub memilih untuk tinggal seorang diri di seberang sungai Yabok ini, saudara. Nah, di dalam kisah yang kita baca ternyata kemudian terjadi pergulatan, justru. Yakub bergulat dengan Allah. Saudara, ketika saya kemudian coba melihatnya, menelitinya lebih lagi, saudara, mungkin lebih tepatnya adalah Allah yang kemudian datang kepada Yakub dan kemudian mengajak Yakub bergulat, saudara. Nah, dalam pergulatan itu Allah kemudian akhirnya memukul sendi pangkal paha Yakub hingga terpelecok. Mengapa, saudara? Ini adalah sebuah kemudian arti mungkin yang mau Tuhan sampaikan kepada Yakub, supaya engkau tidak bisa lari lagi, supaya engkau tidak melarikan diri lagi, tapi engkau belajar untuk kemudian menghadapinya. Saudara, di sini kita melihat secara fisik Yakub memang menjadi pincang. Namun jelas pergulatan itu tidak dimaksudkan untuk menjelaskan tentang soal kondisi fisiknya si Yakub yang pincang. Tetapi saudara, ini adalah sebuah pertarungan dalam rangka transformasi diri atau perubahan diri dari Yakub yang dikerjakan oleh Allah. Ada perubahan mental yang terjadi pada diri Yakub. Allah mengubah mentalitas melarikan diri yang suka dilakukan oleh kemudian Yakub. Kemudian berubah ya menjadi kemudian mentalitas yang berani untuk kemudian menghadapi setiap tantangan, setiap kemudian tanggung jawab yang harus memang dia hadapi. Saudara, Napoleon, seorang jenderal yang begitu terkenal, dia berkata, berani hidup lebih membutuhkan keberanian daripada berani mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa ini nama Yakub kemudian diubah menjadi Israel, yaitu yang bergumul dengan Allah. Nah, dari sinilah kemudian kita mengetahui munculnya bangsa Israel. Nah, saudara, lalu apa yang terjadi dengan Yakub? Sungguh luar biasa. Yakub berubah. Ya, bukan lagi insan yang bermental melarikan diri atau bersembunyi, mental keong, enggak lagi, saudara. Tetapi menjadi insan yang berani menghadapi tantangan hidup. Dari mana kita mengetahui buktinya? Kalau kita membaca selanjutnya masuk pada kemudian Kejadian pasal 3, di situ kita mendapati, saudara, ketika sebelum dia bergulat dengan Allah, Yakub menempatkan semua orang-orangnya, semua keluarganya itu paling depan dan dia sendiri paling belakang. Tetapi ketika Tuhan mengubah mental dia, maka ketika dia bertemu dengan Esau, Yakub berada dalam posisi yang paling depan. Dia segera menyeberang kemudian sungai Yabok itu. Dan dia segera menuju yang paling depan untuk kemudian bertemu dengan kakaknya Esau. Ia memberi dirinya. Ia siap mengambil semua resiko yang mungkin harus terjadi bagi dirinya. Saudara, Yakub berlaku sebagai seorang ksatria, saudara. Bukan lagi sebagai pengecut, penakut yang bermental keong. Tidak lagi. Dia berubah, saudara. Pertemuan dengan Tuhan. Tuhan yang kemudian benar-benar ada di dalam hidup dia. Yang menyatakan keberadaannya bagi hidup Yakub. Itu mengubah Yakub untuk kemudian berani menghadapi tantangan yang ada. Saudara, itulah perubahan dalam diri Yakub yang menyertai juga perubahan namanya sebagai Israel. Dengan itu saudara, Yakub mengalahkan ketakutannya. Ia menang. Dalam pertemuan Yakub dengan kakaknya Esau,
semuanya berakhir dengan bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjumpaan Yakub dengan Tuhan membuat dia berubah menjadi lebih baik. Perjumpaan dengan Tuhan itu momen yang istimewa, selalu istimewa buat orang-orang yang memang mengharapkan Tuhan. Saudara, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Mungkin kita sudah lama bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin anak-anak juga sudah lama mengenal dan sudah belajar untuk kemudian percaya kepada Tuhan. Seharusnya pertemuan itu dan pengenalan kita akan Tuhan mengubah kita sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Tetapi pertanyaannya kembali, coba kita melihat diri kita, bagaimana menurut Anda tentang diri Anda sendiri? Bagaimana menurut anak-anak tentang diri Anda sendiri? Saudara, pada kenyataannya banyak orang Kristen, anak-anak remaja Kristen yang jalan di tempat, gak maju-maju. Kenapa? Karena itu tadi saudara, cari aman, gak mau repot, gak mau susah, maunya yang nyaman-nyaman saja. Ketika diminta untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa hidup dengan baik, dengan benar, menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kemudian pertemanan, mungkin di tengah-tengah keluarga bahkan. Seringkali kemudian ada yang menjadi takut, malu, dan sebagainya. Ketika misalnya diminta untuk ikut melayani, sama, gak mau. Kenapa? Malu, takut. Bahkan ada yang mungkin berpikir, males, gak mau repot. Begitu banyak orang Kristen, anak-anak remaja Kristen yang bermental keong. Saudara, mari kita hari ini belajar dari kisah Yakub. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia berubah. Kenapa dia berubah? Karena dia tahu ada Tuhan yang akan beserta dengan dia, yang sudah memberkati dia, yang sudah memberikan segala kebaikannya, dan yang kemudian terus berjanji akan menyertai, menjaga, dan senantiasa menolong Yakub. Dan saudara, bukankah hal yang sama terjadi pada kita? Bukankah ketika kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan pun akan menyatakan janjinya untuk beserta dengan kita, menyatakan kebaikannya, pertolongannya kepada kita. Itu pasti. Dan tidak ada yang bisa menggagalkan Tuhan untuk memberkati kita. Ketika memang Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menolong kita dimanapun kita berada, sekalipun kita diperhadapkan dengan banyak tantangan dan kesulitan. Saudara, mari Anda dan saya, kita semua menjalani hidup dengan berani. Kita menjadi orang-orang yang mau bekerja keras, menuntut diri untuk menjadi lebih baik, memiliki semangat untuk membawa diri semakin baik. Khusus untuk anak-anak, Tuhan mengasihimu dan memberikan potensi yang besar padamu. Dia berikan itu padamu. Segala yang engkau butuhkan akan Tuhan sediakan di dalam hari-hari hidupmu. Tuhan selalu ada bersamamu. Bagianmu adalah berjuang. Waktunya belajar, ya belajarlah. Waktunya sekolah, ikutilah pembelajaran dengan serius, dengan hati yang takut akan Tuhan, hati yang selalu menghormati Tuhan karena segala yang terbaik yang telah kemudian Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan karena Dia sudah lebih dahulu mengasihimu. Dari mana kita tahu Tuhan mengasihi kita? Yesus Kristus, Tuhan, Dia telah mengorbankan dirinya untuk menebus hidupmu. Dia menghapus dosa-dosamu.
Semua kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Dia sudah menyatakan dirinya untuk kemudian menebus kita. Karena itu anak-anak, hiduplah dalam kekudusan. Jauhilah juga dosa. Bertekunlah dalam firman dan doa. Di dalam perjuanganmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Asal engkau setia dan taat pada Tuhan. Dan percayalah, sungguh Tuhan menyertaimu. Dia telah merancangkan masa depan yang telah Dia siapkan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau ya Tuhan begitu mengasihi kami. Demikian juga hamba percaya Engkau mengasihi semua anak-anak-Mu ini yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mereka boleh mengingat segala kebaikan-Mu hari demi hari yang mereka dapatkan. Baik itu secara langsung ya Tuhan hari demi hari maupun lewat orang tua mereka, lewat orang-orang yang membesarkan mereka. Begitu banyak kebaikan dan biarlah ini pun mendorong anak-anak, mengingatkan anak-anak. Kami semua juga ya Tuhan, guru-guru semuanya. Untuk hidup mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan dan menjalani sebuah hidup seperti yang Tuhan inginkan. Di depan memang akan ada banyak tantangan Tuhan. Tapi kuatkan kami dan yakinkan kami untuk tetap berjalan maju sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pasti Engkau akan menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah setiap kami yang sungguh mendengarkan, kami boleh diberkati dengan firman-Mu ini. Nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Ini doa kami, permohonan dan penyembahan kami. Kami bawa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang saya kasihi, hari ini kita akan melaksanakan pengukuhan anggota Putra Pengabdi. Maka dengan ini anak-anak saya undang untuk berdiri. Ikrar akan dipandu oleh Emily selaku Ketua OSIS dan juga non-commissioned officer. Saya mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti dan mengulangi ikrar anggota baru Putra Pengabdi. Kami anggota Putra Pengabdi Cabang 2 SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta berjanji. 1. Akan tetap setia mengikuti kegiatan Putra Pengabdi. 2. Setia membaca dan melakukan firman Tuhan. 3. Berdisiplin. 4. Giat belajar dan bekerja keras. 5. Tidak merokok, minum minuman keras, dan menggunakan narkoba. 6. Patuh dan taat pada peraturan sekolah dan ketentuan Putra Pengabdi. 7. Menjadi teladan bagi sesama dan hidup saling menolong. 8. Berperilaku yang mengharumkan nama baik cabang dan Putra Pengabdi. Tuhan Yesus kiranya menolong kami. Kalian telah mengucapkan ikrar. Oleh sebab itu, jadilah anggota Putra Pengabdi yang setia dan berkomitmen. Kepada orang tua, kiranya mendukung putra-putrinya dalam kegiatan Putra Pengabdi. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Halo guys semuanya. Katanya
anak-anak tunas remaja sekarang sebutannya generasi micin. Generasi yang selalu main HP terus. Wah, apa bener sih? Nah, kali ini kita akan lihat apa sih kehidupan sehari-hari anak tunas remaja zaman now. Yuk kita lihat guys. Hai Geril. Kamu lagi ngapain? Main Mobile Legends lah, ini kan jam-jam zaman now gitu loh. Woi, serang! Ini sih bocah. Serang woi. Gimana sih? Bisa main nggak? Kalah nih lo. Iya sorry, ngelek pak. Ayam. Oi, aku sabar, sabar. Guys, sabar guys. Sorry. Aduh, guys, gimana nih guys? Duh, sabar dong. Hanya game, ini cuma game. Gimana guys? Ya, kita lanjut aja yang selanjutnya. Wah, guys, kelihatannya ada anak tunas remaja lagi deh. Muka-mukanya kayak K-popers. Oh. Ini judulnya apa? Apa sih? Ganggu, tahu nggak? Kan mukaku juga sama kayak mereka, ganteng. Tolong ya, tolong. Nggak cocok. Guys, kelihatannya saya tidak diterima. guys. Yuk kita pindah aja yang lebih manusiawi guys. Yuk. Guys, kita katanya ada yang selfie tuh. Yuk. Pelakor ada di mana-mana, ibu-ibu harus waspada. Suami digembok, rumah digembok, semua wajib digembok. Wah, ini aplikasi apa? TikTok dong. Aku nyoba dong. Coba aja sendiri. Di start dong. Bikin lah, bolehlah satu video. Wah, puji banget, keren nih aplikasi. Wah, thank you ya. Iya, sama-sama. Thank you loh sekali lagi. Thank you. Ayo guys, kita ke tempat berikutnya. Wah, guys, ada yang bergerombol. Wah, ayo kita tanya aja. Halo semuanya. Kalian lagi ngapain? Aku lagi nanya loh guys. Guys. Wah kacau guys. Kelihatannya keberadaan saya itu tidak diterima oleh mereka. Parah. Tapi enggak apa-apa. Dari sini kita bisa lihat apa sih bagaimana kehidupan anak-anak tunas remaja sekarang ini. Wah, oke. Dah, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe ya guys. Bye bye. Shalom teman-teman, Tunas Remaja adalah sebuah komunitas yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus, Surakarta. Komunitas ini untuk kelas 6 sampai kelas 8 SMP. Di dalam komunitas ini kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama. Di antaranya adalah sebagai berikut.
Bagi teman-teman yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, mari bergabung bersama kami. Follow YouTube dan Instagram kami yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk orang tua dan siswa yang telah mengikuti ibadah awal tahun ajaran 2021-2022 ini. Terima kasih untuk Evangelis Billy Kindanga yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa membuat kita terus berjuang untuk mengikuti Tuhan kita. Teman-teman kelas 7 dan CP1, jam pelajaran sudah dibagikan, karena itu mulai hari Senin kalian mengikuti jam pelajaran itu seperti biasa. Pakailah waktu sebaik-baiknya dan ikutilah pelajaran semaksimal mungkin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Untuk pengumuman lebih lanjut akan diberikan oleh wali kelas masing-masing. Demikian pengumuman, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sekalian yang dikasihi, kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah setiap kita boleh terus mengingat akan kebenaran firman, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menyatakan penyertaannya dan berkatnya. Dan biarlah kita terus boleh percaya dan hidup berharap kepadanya. Hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, serta kuasa firman yang mengubahkan, yang datangnya dari Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menyertai, melingkupi, dan memenuhi setiap kita, dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.